Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kali ini saya akan membawakan pidato dengan tema Sumpah Pemuda dalam memperingati Bulan Bahasa. Para hadirin yang terhormat, Bapak Ibu dosen, para mahasiswa, para siswa, dan masyarakat Indonesia yang saya hormati. Hari ini kita berkumpul untuk memperingati Bulan Bahasa, sebuah momentum penting untuk merayakan dan memperkuat bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Tema pidato saya hari ini adalah Sumpah Pemuda, menjaga bahasa sebagai jiwa raga bangsa. Sumpah Pemuda yang diucapkan pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan sekedar peristiwa sejarah, melainkan fondasi persatuan kita. Dalam sumpah itu, pemuda Indonesia berjanji satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Di bulan Oktober ini, mari kita renungkan bagaimana bahasa Indonesia menjadi perekat persatuan dan bagaimana kita bisa menjaganya di era globalisasi ini. Mari kita flashback ke masa lalu. Pada tahun 1928, Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda. Pemuda dari berbagai daerah berkumpul di Jakarta, membentuk Kongres Pemuda II. Di sanalah mereka mengucapkan Sumpah Pemuda yang menyatakan tekad untuk bersatu sebagai satu bangsa dengan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bukanlah bahasa asli dari satu suku tertentu. Ia lahir dari bahasa Melayu pasar yang digunakan sebagai lingua franca di Nusantara. Para tokoh seperti Muhammad Yamin, Sukondo Jojo Puspito, dan Ki Hajar Dewantara memainkan peran krusial dalam mempopulerkannya. Bahasa ini menjadi alat perjuangan melawan kolonialisme, karena dengan bahasa yang sama kita bisa menyampaikan aspirasi bersama. Sumpah Pemuda adalah tonggak sejarah bangsa Indonesia yang diucapkan pada 28 Oktober 1928 di Jakarta. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai daerah berkumpul dan menyatakan tekad mereka satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Ini bukan sekedar kata-kata, melainkan komitmen untuk menyatukan keragaman kita. Dalam konteks Bulan Bahasa, Sumpah Pemuda mengingatkan kita bahwa bahasa Indonesia adalah alat untuk membangun persatuan. Mengapa bahasa penting? Bahasa adalah cermin budaya, identitas, dan jiwa bangsa. Dalam Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan. Tanpa bahasa yang kuat, bangsa kita bisa bercerai-cerai. Di bulan bahasa ini, kita diingatkan untuk menghargai bahasa sebagai warisan leluhur. Faktanya, menurut data dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Badan Bahasa Indonesia terus berkembang dengan penambahan kosakata baru, seperti gadget atau vlog, yang menunjukkan kemampuan bahasa kita beradaptasi. Namun, tantangan muncul. Globalisasi membawa bahasa asing seperti Inggris yang mendominasi. Banyak anak muda lebih suka berbicara dalam bahasa gaul atau bahasa asing, mengabaikan bahasa ibu. Ini mengancam berkelanjutan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda mengajarkan kita bahwa bahasa bukan sekedar alat komunikasi, melainkan alat pemersatu. Generasi muda saat ini adalah pewaris Sumpah Pemuda. Kita hidup di era digital, di mana informasi menyebar luas secara cepat melalui media sosial. Tantangan utama adalah penurunan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Banyak yang menggunakan bahasa alay atau campuran bahasa asing.
yang bisa mengerus kemurnian bahasa kita. Mari kita lihat data survei dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa 70% remaja Indonesia lebih sering menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari. Ini berbahaya karena bahasa adalah bagian dari identitas nasional. Jika kita tidak menjaganya, kita bisa kehilangan akar budaya. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, gunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, dukung program bulan bahasa seperti lomba pidato, lomba puisi, atau kampanye di media sosial. Ketiga, ajari anak-anak kita untuk mencintai bahasa ibu. Ingat, Sumpah Pemuda lahir dari pemuda yang berani bermimpi besar. Kita juga harus berani menjaga bahasa kita. Contoh inspiratif tokoh seperti Chairil Anwar atau Pramudia Anantatur menggunakan bahasa Indonesia untuk menyuarakan perjuangan. Hari ini, penulis seperti Terelie atau Andrea Hirata melanjutkan tradisi itu. Kita bisa menjadi bagian dari itu dengan menjaga bahasa kita, menjaga persatuan bangsa. Para hadirin, Sumpah Pemuda mengajarkan kita bahwa persatuan dimulai dari bahasa. Di bulan bahasa ini, mari kita berkomitmen untuk satu, meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Yang kedua, mendidik generasi muda tentang pentingnya bahasa. Yang ketiga, melawan pengaruh negatif globalisasi dengan bangga menggunakan bahasa kita. Ingatlah kata-kata Bung Karno, bahasa adalah jiwa bangsa. Jika kita kehilangan bahasa, kita kehilangan jiwa. Mari kita lanjutkan semangat Sumpah Pemuda dengan menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat untuk membangun Indonesia menjadi lebih maju, adil, dan bermartabat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.